kecuali iblis. Illa iblis kecuali iblis. Mulai muncul nama baru di sini. Coba perhatikan. Tadi makhluknya kan ada 3 ya. Makhluknya ada 3. Satu apa? Malaikat. Kedua, jin. Ketiga, Adam, bashar. Ketika semua diperintahkan sujud kepada bashar, kepada Adam, malaikat dan jin, kata Allah semua sujud. Kecuali satu makhluk. Disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, iblis. Pertanyaannya, siapa makhluk ini? Karena yang disebutkan tadi cuma jin dan malaikat. Ini makhluk baru, siapa ini? Apakah dia makhluk yang baru kemudian tidak mau sujud? Atau jangan-jangan termasuk bagian dari malaikat atau jin yang tadi disebutkan? Untuk itulah kita teruskan kemudian keterangan Qurannya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Perhatikan indahnya bahasa Al-Quran. Yang satu ditafsirkan dengan yang lain lagi dengan kalimat pembuka yang sama. Di Al-Baqarah ayat 34 dibuka dengan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Di Quran surah 18 Al-Kahf ayat ke-50 dibuka dengan kalimat yang sama. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Diteruskan kalimatnya. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Lihat kalimatnya, tolong garis bawahi. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ada 2 kalimat di sini. Yang pertama menerangkan asal usul iblis ini. Yang kedua menerangkan tentang aktivitasnya sebelum menjadi iblis. Tolong garis bawah ini. Ya. Lihat kalimatnya. Kana minal jinni. Iblis itu bukan makhluk baru, tapi termasuk kalangan jin. Jadi ada malaikat, ada jin, dimintakan sujud kepada Adam, semua sujud, kecuali satu yang enggan bersujud kepada Adam. Siapa dia? Iblis. Siapa iblis ini? Bukan makhluk baru, kata Quran. Kana minal jin. Dia termasuk kalangan jin. Menggunakan huruf min di sini menunjuk kepada makna at-tab'id. Sebagian dari jin, bukan semua jinnya. Jadi ada satu makhluk dari kalangan jin yang tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat dia enggan bersujud itu, seketika kalimatnya dirubah oleh Allah. Namanya langsung dirubah oleh Allah dari jin menjadi iblis. Allahu akbar. Nanti kita terangkan menurut pendapat ulama kenapa disebut dengan iblis. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini yang paling menarik. Fa fasaqa an amri rabbi. Dia fasik, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa fasaqa. Teman-teman sekalian, tidak disebutkan kalimat fasak dalam Al-Quran. Yang orangnya makhluknya disebut dengan fasik, kecuali lawan dari kalimat ta'ah, taat. Jadi ada taat, ada fasik. Kalau saya tuliskan misal, bismillah, saya coba balikan sejenak untuk memberikan kemudahan dalam gambaran pemahaman kita. Perhatikan pelan-pelan ya. Tadi Quran menyebutkan makhluknya mendapatkan nama baru dari Allah, disebut dengan iblis. Asalnya dari jin, bukan malaikat. Bukan makhluk baru, bukan dari malaikat, tapi dari kalangan jin. Tapi tidak semua jin. Perhatikan. Fa fasaqa an amri rabbih. Jin yang punya sifat fasak. Perbuatannya disebut dengan fasak. Makhluknya disebut dengan fasik. Jamaknya fasikun atau fasikin. Tidak disebutkan kalimat fasak, fasik dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, kecuali lawan, diddun, lawan dari kalimat ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Quran ingin menyampaikan pesan kepada kita, makhluk ini sebelum disebut iblis oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk dari kalangan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika menyimpang dari perintah Allah, berubah kemudian sifatnya menjadi fasak, makhluknya disebut dengan fasik, bahkan berubah nama menjadi iblis. Perhatikan keterangan Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbahul Munir, halaman ke-42 sampai dengan 43. 42 posisi paling kiri sebelah bawah sampai ke 43 posisi paling kanan sebelah atas. Al-Fayyumi menurunkan kata iblis ini
dalam turunan kata bahasa Arab, walaupun di akhirnya punya kesimpulan yang sangat menarik. Beliau mencantumkan dalam pembahasan huruf ba, lam, kemudian sin. Balasa. Ini menarik ini ya. Ada labisa, ada balasa, itu berbeda. Beliau turunkan kata iblis ini dari kata balasa, bam, ba, lam, kemudian sin. Kata beliau, balasa tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali mengandung 3 arti. Yang pertama al-masah. Masah. Al-mashu. Yang kedua as-sukut. Dan yang ketiga al-ya'su, keterputus asaan. Al-ya'su. Tapi yang paling menarik, lihat makna yang pertama ini. Akar katanya dari kata balasa, makhluk yang melekat sifat balasa ini pada dirinya dinamakan dengan kalimat iblis. Kenapa disebut dengan iblis? Lihat turunan katanya. Berasal dari kata balasa, kata al-fayyumi, mengandung arti al-mashu, sesuatu yang hilang, terhapus. Jadi kalau saya tuliskan di sini ada kalimat, lalu saya hapuskan seperti ini misalnya, ya, misal saya hapuskan begini, masih tersisa tulisannya, masih ada hurufnya, hilang sama sekali. Perhatikan teman-teman sekalian, perhatikan maknanya. Makhluk ini asalnya berasal dari kalangan jin yang sebelumnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ah. Awas, hati-hati. Saya mau tanya sebentar, jin ini tinggalnya di mana? Di langit atau di bumi? Di langit, taib. Tinggalnya di langit, ya, karena Adam belum turun ke bumi. Jin ini tinggalnya di langit. Taib. Di langit dengan di bumi, perbedaan waktunya berapa lama? Seharinya yang di langit berapa lama di bumi? 1000 tahun. Tahu dari mana? Quran surah ke-32 ayat yang kelima, kan? Posisi paling kanan di pertengahan. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan Anda. Jadi kalau saya mau sampaikan, kalau makhluk ini beribadah di alam langit cuma 1 hari saja dalam hitungan langit, itu sama nilainya dengan ibadah taat 1000 tahun dalam urusan dunia, dalam hitungan dunia. Jadi kalau makhluk jin ini pernah ibadah dalam sehari saja di langit, itu artinya sama dengan dia ibadah 1000 tahun ukurannya di muka bumi. Tapi ketika dia berbuat menyimpang dari ketentuan Allah, fasik dia, tidak mau taat kepada ketentuan Allah. Bahkan yang paling menarik, Quran surah ke-7 ayat 12 sampai ayat ke-13 ya. Mudah bagi Allah mengatakan, kamu sombong ya, kamu enggan untuk sujud ya. Tapi ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan di lisan makhluk ini supaya diketahui oleh kita apa yang menjadikan dia menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Lihat kalimatnya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei jin, hei yang telah saya ciptakan kamu. Lihat kalimatnya. Kenapa kamu sulit untuk bersujud kepada Adam ketika saya perintahkan kepadamu? Jadi Allah ingin menegaskan dalam kalimat ini, yang penting itu bukan sujudnya kepada Adam. Saya nggak butuh dengan itu. Saya nggak butuh dengan sujud kamu. Yang penting itu ini sedang saya perintahkan. Kenapa kamu tidak taat dengan saya? Termasuk kalimat sholat. Kita diminta sholat, antum sujud kepada Allah dalam sholat. Kita nggak butuh dengan itu. Allah nggak butuh dengan itu semua. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabb, tidak akan mengurangi keagungannya Azza wa Jal ya. Tapi ini ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat tidak dengan perintah Allah ya. Lihat kalimatnya, saya minta kamu sujud kepada Adam bukan karena Adam yang penting, tapi ini perintah saya. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Perhatikan, cuma satu kalimat. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tidak pada levelnya, yang unggul mesti hormat kepada yang lebih rendah. Satu kalimat ini keluar di lisan makhluk ini, dirubah namanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis, dan terhapus nilai ketaatannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada makhluk yang ukuran dunianya misal saja beribadah sudah 1000 tahun, misal kalau ukuran akhirat cuma sehari saja, kemudian bersikap sombong dengan satu kalimat saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bernilai seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang ingin disebutkan dalam penamaan ini. Maka antum yang hidup di dunia ini, yang mohon maaf
Barangkali dalam kehidupan kita beramal tidak sampai pada kisaran waktu ini. Ada di antara antum yang pernah berzikir selama 1000 tahun. Ada yang pernah sholat selama 1000 tahun. Ada yang pernah baca Al-Quran selama 1000 tahun. Jadi iblis saja yang cuma dengan kalimat keluar dari ketaatan kepada Allah, ini tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan antum yang amalannya tidak seimbang, tidak sama waktunya dengan amalan makhluk ini, kemudian merasa sombong dalam kehidupannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya. Demi Allah, Allah sudah turunkan iblis sebagai model makhluk paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antum mengikuti jejaknya, ini yang paling bahaya. Paham sampai sini? Baik. Jadi pertama, kita temukan sekarang kalimat ini, makhluk yang pertama. Kenapa disebut dengan iblis? Ingin menunjukkan kesan kepada kita bahwa ada makhluk baru diberikan dengan satu nama untuk menunjukkan kesan bahwa jangan sampai ketika Allah berikan tugas kepada kita untuk beribadah, kita menyimpang dari ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena resikonya seluruh amalan kita akan terhapus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini?